Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu peranan utama sistem informasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Maka dari itu, informasi sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk kelangsungan perkembangan. Peran sistem informasi manajemen untuk mencapai keunggulan strategis dapat dicontohkan pada suatu perusahaan yang memutuskan untuk mengubah seluruh adanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar seperti alat penghubung atau browser web, sehingga memungkinkan berbagi informasi dengan para sekutu-sekutu bisnis dan pelanggan. Bisnis data yang terstandarisasi dan dapat diakses melalui browser web mencerminkan pergeseran posisi perusahaan secara strategis. Dengan demikian, secara ringkas, para pengguna dan pelaku sistem informasi meliputi manajer, non-manajer, dan orang dan unit organisasi yang ada dalam organisasi dan lingkungan. Sistem informasi memiliki peran utama, yaitu 1. Sebagai sistem informasi keunggulan kompetitif, yaitu pada umumnya setiap perusahaan ingin berkembang sehingga berupaya untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem perusahaan mempunyai seorang manajer dalam menjalankan proses pengambilan keputusan untuk mencari solusi atas permasalahan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi informasi dalam penggunaan e-commerce. Saat ini penggunaan akses teknologi banyak digunakan oleh para pelaku e-commerce sebagai bentuk salah satu representatif dari sarana dan prasarana kegiatan operasional perusahaan, baik yang ditinjau dari aspek internal maupun eksternal. Salah satunya penerapan kecepatan akses informasi pada lingkup kegiatan transaksi digital untuk jenis business to business B2B dan business to customer B2C. Selanjutnya, materi yang kedua akan dipaparkan oleh Mbak Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Firzi Azhara, akan sedikit menyampaikan materi tentang teknologi informasi masa kini dan masa yang akan datang dalam dunia bisnis. Teknologi informasi masa kini dalam dunia bisnis banyak bermanfaat yang sangat berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan kehidupan manusia. Salah satu buktinya tentang kemajuan teknologi sangat terasa di bidang IT atau teknologi informasi. Berikut adalah beberapa kegunaan IT dalam bidang bisnis, yaitu e-banking. Kita lihat dari susunan katanya saja, E yang berarti elektronik dan banking artinya sangat luas, yaitu aktivitas perbankan yang dijalankan melalui media elektronik seperti ATM. Internet banking juga dalam lingkup ini, hanya saja lebih khusus dan diistilahkan internet banking. Selanjutnya yaitu e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Selanjutnya yaitu e-dagang atau e-commerce. E-dagang adalah sistem perdagangan elektronik yang menekankan pada pencarian informasi yang dihasilkan oleh peralatan GPS dan satelit. Berbeda dengan m-dagang yang lebih menekankan pada aspek pemakaian peralatan mobile, maka e-dagang bisa menggunakan baik peralatan mobil maupun komputer jenis desktop. Selanjutnya yaitu
teknologi informasi masa depan dalam dunia bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka hal tersebut mendorong ikutnya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan makin canggih. Berikut ini adalah hal yang mungkin terjadi di masa depan, yaitu yang pertama menggunakan API ekonomi atau Application Programming Interface adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun suatu perangkat lunak. Program ini yang mencoba menjembatani program-program untuk bisa berkomunikasi membangun fitur yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu dimensional marketing. Pemasaran telah berkembang secara signifikan dalam setengah dekade terakhir. Evolusi pelanggan yang terhubung secara digital adalah pemicu utamanya, yang mencerminkan perubahan dramatis dalam dinamika hubungan transaksi. Perkembangan teknologi saat ini membuat beberapa produsen robot bisa membuat karya yang begitu mirip dengan manusia. Bahkan tak hanya berbentuk seperti manusia, mereka juga bisa bergerak, berbicara, dan menari. Robot-robot seperti itu biasanya disebut dengan istilah humanoid. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipe-tipe sistem informasi dalam perusahaan. Information system pada dasarnya digunakan setiap organisasi maupun perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan bisnis dan memiliki orientasi yang berbeda-beda pada penggunaannya. Adapun jenis-jenis sistem informasi menurut pendapat Nugroho antara lain yang pertama, Transaction Processing System atau TPS ialah sistem informasi yang digunakan untuk transaksi bisnis yang rutin, misalnya seperti daftar gaji. Yang kedua, Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System atau KWS ialah sistem yang mendukung pekerja data dari segi analisis informasi untuk ditransformasikan dengan cara-cara tertentu sebelum kemudian dibagikan atau disebarluaskan secara menyeluruh dengan organisasi maupun di luar organisasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen atau SIM ialah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan penggunaannya dapat dilakukan kapan saja. Misalnya laporan laba rugi. Yang keempat, Decision Support System atau DSS ialah sistem pendukung keputusan yang dibuat untuk menolong seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan atau perbandingan data dari sumber di dalam atau di luar sistem yang ada. Yang kelima, sistem pakar dan kecerdasan buatan. Secara efektif, penggunaan sistem pakar dapat diterapkan dan diimplementasikan seorang ahli yang memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai guna menyelesaikan masalah. Sedangkan kecerdasan buatan sebagai pendorong untuk mengembangkan penggunaan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Secara umum, penggunaan sistem pakar digunakan untuk menyelesaikan permasalahan serta memberikan solusi bagi pengguna bisnis. Yang keenam, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Supported Collaboration Work System atau CSGWS. GDSS digunakan untuk memberikan alternatif keputusan yang terbaik sebagai solusi dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para eksekutif dengan menggunakan ruangan khusus yang dilengkapi dengan beberapa model pengaturan yang berbeda-beda untuk mempermudah interaksi pada saat rapat atau diskusi grup diskusi. Sedangkan CSGWS merupakan sistem yang telah terhubung
dengan jaringan menggunakan komputer sebagai pendukung perangkat lunak. Yang terakhir, Executive Support System atau ISS berfungsi untuk membantu para pengambilan keputusan untuk menemukan serta membantu membuat kebijakan yang paling strategis bagi perusahaan.